Halo Sobat Diklat, apa kabar? Kita bertemu kembali di podcastnya Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan. Saya akan menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelumnya barangkali seperti biasa, saya akan membacakan pantun dari Bontang ke Cilacap, jalan sendiri ke hutan keramat. Selamat datang buka Pusdiklat untuk Sobat Diklat yang terhormat. Hari ini kami telah menjawil. Apa itu menjawil ya Bu? Kami mengundang Ibu Kapusdiklat SDM Kementerian Kehutanan, yaitu Ibu Dr. Kusdamayanti MSI. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama ya Bu ya. Sebetulnya kita ingin ngobrol seperti ini, tapi dengan kesibukan yang luar biasa. Pura-pura sibuk kayaknya. Baru hari inilah kita bisa bertemu dengan Bu Kapusdiklat untuk kita berbincang-bincang atau ngobrol santai. Ibu barangkali bisa menjelaskan tentang tusi dari Pusdiklat SDM di Kementerian Kehutanan ini. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat pokoknya ya untuk semua yang mendengarkan ya. Karena bisa mendengarkannya pagi, siang, sore, malam. Betul ya. sekali. Ya. Alhamdulillah saya bisa hadir di podcastnya Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan. Jadi teman-teman sekalian, Sobat Diklat, Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Kehutanan merupakan salah satu dari 5 unit eselon 2 yang ada di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Bu Ida Nurmayanti. Dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM merupakan satu dari 9 unit eselon 1 yang ada di Kementerian Kehutanan. Ya. Jadi sebagai bagian dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Pusdiklat SDM memiliki tugas, begitu ya, memiliki tugas dalam melaksanakan kebijakan pendidikan dan pelatihan baik SDM aparatur maupun non aparatur. Jadi tugas kita di Pusdiklat ini bukan hanya melakukan pendidikan pelatihan atau kita sering menyebutkan peningkatan kapasitas atau pengembangan kompetensi untuk aparatur saja, untuk ASN saja. ASN ada 2 ya, PNS dan P3K. Tetapi juga yang non ASN. Siapa itu non ASN? Ada misalnya kelompok tani hutan, ada penyuluh swadaya masyarakat, ada mitra Polhut, tenaga teknis yang ada di mana di sektor swasta. Itu masuk ya, masuk berarti di dalam tugas kita juga. Jadi aparatur dan non aparatur. Bahkan masyarakat umum juga itu menjadi bagian dari yang gitu. Ada kata pendidikan dan pelatihan. Ya, kalau pelatihan berarti kan jelas gitu ya. Tadi yang Ibu katakan ASN dan non ASN gitu. Kalau pendidikannya Bu? Kalau pendidikannya jadi di Pusdiklat ini kita mengelola ada untuk pendidikan tinggi, yaitu pengelolaan beasiswa atau tugas belajar bagi ASN Kementerian Kehutanan. Jadi tugas kita adalah mengelola baik beasiswa yang dari anggaran Kementerian Kehutanan maupun teman-teman yang akan melanjutkan S1, S2 atau S3 ya, pegawai Kementerian Kehutanan dengan beasiswa dari sponsor. Misalnya sudah dapat dari sponsor, kemudian kita akan mengelolanya, membantu memfasilitasi untuk penerbitan misalnya surat SKTB, surat keputusan tugas belajarnya, begitu ya. Baik itu yang beasiswa kementerian maupun yang beasiswa dari donor atau dari bahkan untuk yang mandiri sekarang tugas belajar juga ada mandiri. Jadi nanti kemudian kita akan merekap siapa-siapa yang diterbitkan SK tugas belajar mandirinya oleh unit eselon 1 seperti itu. Baik. Itu untuk yang pendidikan untuk yang ASN. Kita juga mengelola pendidikan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri. Jadi dulu namanya SKMA, Sekolah Kehutanan Menengah Atas yang sejarahnya sudah puluhan tahun. Dan sekarang namanya Sekolah Kehutanan Menengah
sekolah menengah kejuruan kehutanan negeri. Ya. Sebagaimana kita ketahui di kementerian kita punya 5 SMK KN, lokasinya di Pekanbaru, di Kadipaten, untuk Sumatera, ya, gitu ya? Okay. dengan wilayah layanannya masing-masing, kemudian Kadipaten, kemudian Samarinda, Makassar, dan Manokwari. Manokwari mudah-mudahan kita sedang membangun kampus 2 di Sorong. Nanti mudah-mudahan teman-teman di Papua bisa kita layani dengan SMKKN yang kampusnya kita siapkan di Sorong. Di Sorong. Nah, jadi itu pendidikannya di pendidikan menengah untuk menyiapkan tenaga terampil di bidang kehutanan maupun pendidikan tinggi, yaitu untuk teman-teman yang melanjutkan S1, S2 dan S3. Yang kalau yang itu khusus untuk untuk pegawai di kementerian. Jadi Sobat Diklat, mengapa disebut pusat pendidikan dan pelatihan? Tidak hanya pelatihannya saja, tetapi ada yang namanya pendidikan. Tadi sudah dijabarkan atau sudah juga dijelaskan oleh Bu Kapus Diklat, pendidikannya adalah untuk pendidikan menengah, kemudian juga ada pendidikan tinggi, begitu ya Bu? Ya. Terkait dengan pelatihan sekarang Bu, pelatihan itu dari mana saja atau ada kerjasama dengan pelatihan-pelatihan yang lain barangkali gitu? Ya, jadi dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang merupakan salah satu bagian ya, salah satu metode pengembangan kompetensi. Kita tahu bahwa pelatihan ini tentu saja kita laksanakan untuk bidang manajerial, kemudian kita punya pelatihan fungsional untuk tenaga-tenaga fungsional, juga pelatihan teknis. Jadi ada tiga. Kalau kita kelompokkan ada 3 ya. Manajerial kepemimpinan, ya administrasi juga ada di situ. Kemudian fungsional untuk teman-teman tenaga fungsional. Kita punya 4 tenaga fungsional binaan Kementerian Kehutanan, yaitu polisi kehutanan, penyuluh kehutanan, pengendali ekosistem hutan, dan manggala agni. Ada pelatihan fungsional sekarang tidak lagi pembentukan, namanya misalnya dasar-dasar penyuluhan bagi penyuluh kehutanan. Kemudian terkait dengan teman-teman manggala agni misalnya ya, pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau fire crew ya. Itu memang ditujukan untuk teman-teman fungsional. Kalau yang teknis kita punya 6 Direktorat Jenderal Teknis yang ada di Kementerian Kehutanan. Tentu saja topik-topik kegiatan pelatihan teknis kita akan harus melayani kebutuhan masing-masing. Baik itu konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, pengelolaan daerah aliran sungai dan reboisasi hutan gitu ya. Kemudian ada keplanologian atau perencanaan hutan, kemudian ada penegakan hukum, dan satu lagi pengelolaan hutan lestari. PHL, jadi PHL. Dan 6 ya, sudah saya sebut semua ya. Sudah 6. Nanti takut ada yang protes sudah tersebut ya. Nah, jadi yang teknis kita, walaupun memang kita sekarang nih, alhamdulillah nih Bu Ida Nur, kita sudah launching Corporate University itu dia, betul. di tanggal 15 Agustus yang lalu oleh Pak Menteri. Nah, ke depan maka pembelajaran atau pengembangan kompetensi akan kita laksanakan secara terintegrasi. Terintegrasi. Jadi artinya, tidak hanya di Pusdiklat, tapi di eselon 1. Jadi nanti Pusdiklat dalam hal ini BP2 SDM menjadi Chief of Learning Officer. Kita yang mengelola pembelajarannya, sementara teman-teman di eselon 1 adalah Chief of atau Skill Group Owner, pemilik keahlian. Jadi kita akan terintegrasi, mana kalau pelatihan tentu saja akan dilaksanakan di Pusdiklat karena itu membutuhkan kurikulum dan lain sebagainya ya. Kemudian tetapi untuk bintek, workshop, barangkali ya magang, coaching, mentoring, dan kegiatan-kegiatan lain itu pengembangan kompetensi tadi lain yang bentuknya sangat banyak. Itu bisa dilakukan oleh eselon 1 lain Bu Ida. Jadi kita ke depan nih akan terus berkolaborasi dengan eselon 1 dengan harapan apa? Mengapa harus terintegrasi? Supaya kegiatan pengembangan kompetensi ini betul-betul bisa meningkatkan kinerja, betul-betul mulai dari perencanaan, bahkan identifikasi kebutuhannya kita lakukan bersama-sama, perencanaan kita lakukan bersama-sama, implementasinya dan sampai evaluasinya kita lakukan bersama-sama, supaya kita bisa dapat feedback dan kita melalui semua siklus untuk pengembangan terus
ke depan Ke kegiatan depannya. pengembangan kompetensi. Ya, mudah-mudahan nih tantangan kita sudah dimulai 2015 Iya, ke depan betul. kita harus lanjutkan corporate university untuk kita implementasikan bersama-sama. Karena sudah di launching ya. Karena sudah di launching Oke, dan baik. teman-teman ini bukan lari sprint. Ya, membangun corporate university bukan orang lari sprint 100 meter, 200 meter bisa lari sekencang-kencangnya, tetapi ini adalah lari maraton bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Kita butuh endurance, butuh Betul. ketahanan, butuh kesabaran karena memang ini perjalanan kita harus kita lalui tahap demi tahap. Tapi saya yakin dan percaya dengan semangat yang kita miliki di Pusdiklat dan semangat yang ditunjukkan juga oleh Eselon 1 mulai pucuk pimpinan Iya. sudah berkomitmen Dari semua menteri. dari menteri, wakil iya. menteri, semua Eselon 1, Luar staf ahli biasa. menteri itu Betul. sudah menandatangani komitmen dan setelah ada SK nanti yang kita tunggu penandatangannya oleh Pak Menteri, kita akan mulai di 2026 mudah-mudahan kita Amin. implementasikan Baik. tahapan yang lebih konkret begitu ya. Selain diskusi-diskusi kita sudah barangkali mulai melaksanakan pilot project untuk corporate university di masing-masing. Wow, luar biasa ya. Sobat Diklat, itulah Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan. Nah, di eranya Ibu, sudah berapa tahun ya Bu di Pusdiklat ini? 3 tahun 8 bulan. 44 bulan. 44 bulan Sobat Diklat. Wow, luar biasa. Tentunya ada banyak gebrakan-gebrakan barangkali ya atau hasil yang sangat memuaskan gitu. Kami mendengar juga ada mendapatkan piagam-piagam atau kemenangan lah gitu ya. Boleh disebutkan Ibu? Jadi sebetulnya ketika saya ditugaskan untuk memimpin Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan pada saat itu kita masih bergabung ya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namanya Pusdiklat SDM LHK. Ya. Tentu saja tantangan yang kita hadapi itu luar biasa. Mengapa? Karena organisasi Pusdiklat berubah dari memiliki 3 eselon 3 menjadi bekerja di dalam struktur Kapusdiklat hanya dengan KSBTU saja. Nah, ini merupakan tantangan luar biasa karena kita memerlukan pengaturan cara kerja di Pusdiklat. Tetapi saya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari teman-teman semua sehingga pada saat itu saya dan KSBTU dibantu dengan 12 tim kerja. 5 tim kerja yang di bawah KSBTU dan 7 tim kerja teknis yang langsung karena tidak punya eselon 3 tidak ada administrator sehingga kemudian kita sama-sama menyesuaikan diri dengan organisasi baru untuk tentu saja bagaimana cara berkoordinasi, berkomunikasi, pembagian tugasnya. Tadi lagi-lagi alhamdulillah saya ke Pusdiklat ini pulang kembali ke rumah saya gitu ya, karena saya sebelumnya Widya Iswara sehingga saya mendapatkan support yang luar biasa dari teman-teman. Kemudian kami bersama-sama melihat apa yang sudah dilakukan, keberhasilan apa yang sudah dicapai dan apa yang masih bisa kita tingkatkan. Dari situlah kemudian kita semua kemudian menata satu persatu kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. 2022 itu masa kita melakukan kita melakukan konsolidasi melihat sumber daya, kekuatan, potensi, kemudian tantangan kita apa. Dan di 2023 itu kemudian kita sudah mulai untuk melihat apa sih yang bisa kita tingkatkan gitu ya. Kemudian di 2023 itu alhamdulillah misalnya contoh ini bukan capaian tetapi menggambarkan bahwa misalnya salah satu tadi sudah ditanyakan tugasnya apa saja sih. Ada satu lagi sebetulnya yang belum saya ceritakan bahwa Pusdiklat ini tugasnya membina pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus. KHDTK. KHDTK. Betul, mengapa KHDTK menjadi pembinaan pengelolaan KHDTK menjadi tugasnya Pusdiklat? Karena KHDTK merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat penting bagi terutama pelatihan-pelatihan teknis, fungsional juga penting banget ya untuk untuk Polhut untuk dilakukan di kawasan hutan dengan tujuan khusus. Nah, sudah banyak sekarang nih, ada 60 KHDTK, SK KHDTK yang sudah diterbitkan oleh
Tidak hanya Kementerian 7 Kehutanan. balai? Tidak saja yang dikelola oleh 7 balai, tetapi Baik, ada lebih dari 30 yang dikelola oleh universitas. Yang memiliki tentu saja fakultas atau jurusan kehutanan. Ya. Nah, di tahun 2023 itu kami pertama kali kita bisa pertama kali mengumpulkan pengelola KHDTK dalam sebuah rakor. Selama ini hubungannya hanya misalnya surat menyurat dan lain sebagainya. Kita belum pernah tuh ketemu gitu ya dengan pengelola. Gitu. Walaupun nih teman-teman berjuang nih mengumpulkan siapa pengelolanya karena kita tidak lengkap datanya dan lain sebagainya. Alhamdulillah di 2023 itu bisa kita lakukan. Senang sekali karena kemudian kita bisa terhubung dengan mereka dan mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kemudian di 2023 juga setelah sekian lama pelepasan atau wisuda SMK itu dilaksanakan masing-masing di sekolah. Yang pendidikan menengah tadi. Yang pendidikan menengah tadi. Di 2023 Ibu Menteri berkenan untuk mewisuda secara langsung lulusan untuk dari SMK. Jadi 5 SMK. Tetapi pada saat itu yang hadir langsung adalah Kadipaten dan kemudian 4 yang lain mengirimkan perwakilan terbaiknya, 5 terbaik dan kalau tidak salah ada performance ada tampilan kemampuan siswa sehingga itu membuat juga teman-teman meningkatkan semangat bahwa pimpinan tertinggi kita menunjukkan perhatian kepada pendidikan menengah yang betul. Artinya kemudian ada arahan-arahan langsung dari beliau seperti apa SMK itu dikembangkan didorong untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian beberapa kegiatan lain persiapan kita bagaimana kita mengembangkan learning management system, mengembangkan terus e-learning, kita berpikir karena pelatihannya berbagai metode. Betul dan LAN sudah memberikan arahan, Lembaga Administrasi Negara sebagai pembina Pusdiklat sudah memberikan arahan. Kita kelihatannya memang harus blended learning nih, online dan offline dan kita sudah alhamdulillah sudah punya learning management system untuk pembelajaran jarak jauh e-learning sehingga itu bisa kita kembangkan dan kita terus bekerja sama dengan banyak mitra. Tadi pertanyaannya dengan siapa saja kita kerjasama. Yang setia, yang sejak dulu nih mendampingi kita ada GIZ terutama terkait dengan e-learning pengembangan MOOC Massive Open Online Course. Kemudian kita punya mitra Recov, kemudian kita punya mitra WCS World Conservation Society yang concern di peningkatan kapasitas di bidang konservasi. Kita punya kegiatan kerjasama. Kemudian beberapa ada Skupi, ada kemudian juga BRGM badan yang memang sangat banyak untuk kita mangrove. Gambut dan mangrove. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita juga melaksanakan kegiatan dengan anggaran Volunetsing 2030 dana dari Norway yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH. Itu kemudian kita melaksanakan banyak sekali kegiatan pengembangan kompetensi termasuk penyusunan modul dan lain sebagainya juga banyak difasilitasi. Mulai dari kurikulum betul. Dan evaluasinya juga kita sedang sekarang mengerjakan apa yang kita sebut sebagai return on training investment. Kita mencoba menghitung seberapa besar sih manfaat yang kita peroleh dari investasi yang sudah kita keluarkan atau anggaran yang kita keluarkan untuk kegiatan pengembangan kompetensi. Ini sedang berproses nih dengan teman-teman di Pusat Perencanaan Pengembangan SDM dan kita didampingi oleh Lembaga Administrasi. Jadi memang kita nggak mungkin bekerja sendiri. Sangat banyak jadi timnya memang luar biasa. Betul. Termasuk dengan asosiasi. Kita bekerja sama dengan APHI misalnya untuk pelatihan Ganis. Betul. Dan kami juga mendorong teman-teman di balai yang sekarang dulu namanya BPLHK, Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekarang menjadi Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM untuk melaksanakan kerjasama dengan mitra-mitra di tingkat di wilayah layanan masing-masing begitu, karena sekali lagi kita nggak bisa bekerja sendiri. Baik Sobat Diklat, ternyata tidak mudah ketika kita mengetahui, rasanya mungkin berkata Pusdiklat SDM, itu paling pelatihan saja, tapi ternyata isi di dalamnya wow luar biasa ya Bu.
Dan di depan kita ini ada satu penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara. Boleh Ya. cerita Ibu untuk Lembaga Ya, Administrasi jadi, Negara ini? Alhamdulillah menutup rangkaian kegiatan kita di 2025 di awal Iya. Desember 2025, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Kehutanan ini mendapatkan penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara atau disebut sebagai LAN, Awards ya, sebagai terbaik ketiga lembaga pelatihan berprestasi kategori lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah pusat. Wow, luar biasa Ya. Sobat Diklat, kita hapus ya. Yang diundang untuk hadir menerima penghargaan ini sebetulnya Bapak Menteri Kehutanan. Ya. Tetapi Bapak Menteri dan Pak Wamen pada saat yang bersamaan itu tidak bisa hadir, dan kemudian award ini diterima oleh Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Ibu DRH Indra Eksploitasi MSI, dan alhamdulillah ini adalah hasil kerja kita bersama teman-teman sekalian, dan sekali lagi penyelenggaraan pelatihan ini secara internal kita sudah berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan, baik Wijaya Suara sebagai tenaga inti yang memfasilitasi pelatihan, teman-teman penyelenggara baik penyelenggaraan pada saat fase online di mana teman-teman harus menjadi admin dan subadmin di LMS, baik di klasikalnya mendampingi praktek lapang, itu hal yang tidak mudah bagaimana mengelola pembelajaran di lapangan, karena itu memiliki tantangan sendiri, termasuk teman-teman di database, evaluasi yang melakukan evaluasi penyelenggaraan pelatihan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelayanan mulai dari asrama, ruang kelas, dapur, ruang makan, itu semua sangat berpengaruh terhadap bagaimana peserta itu merasa nyaman untuk mengikuti pelatihan, sehingga dengan rasa yang nyaman maka otak akan bekerja dalam gelombang alfa, dan itu kalau di teori pendidikan atau psikologi pendidikan itu akan membuat para peserta semakin produktif di kelasnya. Dan artinya keberhasilan ini adalah keberhasilan semua pihak, termasuk apa yang sudah dilakukan oleh kapus-kapus sebelumnya, karena yang kita lakukan adalah melanjutkan. Dan kemudian juga arahan dari pimpinan-pimpinan kita, kepala badan yang selama ini sudah memberikan arahan kepada kita. Dan mudah-mudahan ini selain harus kita sikapi dengan rasa syukur yang luar biasa, bahwa ini adalah apresiasi yang tidak disangka begitu ya, karena saingannya teman-teman adalah Kementerian Keuangan dan BPKP, yang mereka sudah menerapkan corporate university 7 tahun dan 8 tahun. Kita baru memulai launching di 2025. Artinya ini justru menjadi tantangan dan semangat kita untuk bagaimana memantaskan diri bahwa memang kita layak untuk menerima ini. Gitu. Ini tantangan kita bersama. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa menuangkan ide-ide yang positif kemudian juga bisa menemukan solusi-solusi ketika kita menghadapi tantangan, karena tantangannya luar biasa. Bekerja bersama-sama dalam sebuah corporate university yang merupakan pembelajaran terintegrasi. Kata-kata terintegrasi itu membutuhkan bukan hanya koordinasi, bukan hanya komunikasi. Tetapi kolaborasi, dan kayaknya bukan hanya physically, tapi kayaknya hatinya juga harus saling saling terkait gitu ya, supaya bisa gerakannya semua mengarah ke hal yang positif seperti itu. Ibu luar biasa. Rasanya Sobat Diklat kita masih pengen berlama-lama dengan buka Pusdiklat, tapi barangkali ternyata di bulan Desember beliau ada pelantikan Ibu ya. Kita harus berpisah dengan buka Pusdiklat yang nantinya menjadi Ibu Sekretaris Badan. Luar biasa Ibu, semoga sukses Ibu di tempat yang baru. Dan untuk kata-kata yang bisa disampaikan untuk hari ini Ibu. Ya, jadi teman-teman sekalian, apa yang saya rasakan begitu ya, bekerja bersama-sama dengan teman-teman di Pusdiklat adalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk kita raih ketika kita memiliki niat baik dan kita bisa menjalankan tugas dan peran kita masing-masing di Pusdiklat ini.
Wah, Alhamdulillah luar kita biasa. bisa Baik. dengan kontribusi semua orang, semua Yang anggota berada organisasi di yang ada di dalam, Pusdiklat, iya, maka Pusdiklat. alhamdulillah banyak capaian yang kita raih Iya. di beberapa tahun yang kita lalui bersama-sama. Saya rasa Baik, itu. iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, pengennya berlama-lama tapi waktu juga Nanti yang boleh harus kita sambung setelah saya di Amin. lantai Janji 14. berarti ya. Boleh. Siap. Berarti kita akan sambung ketika Ibu menjadi sekretaris badan gitu ya. Silakan. Baik, Sobat Diklat, luar biasa ilmu yang kita dapat tentang Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan. Jangan lupa tolong di like and di subscribe untuk podcast SDM. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu nanti ya, Ya, di insya Allah, ditunggu. lain waktu dengan Ya. cerita yang berbeda tentunya. Boleh. Baik Sobat Diklat, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.